Sekarang Pak Yunarto Wijaya, pengamat politik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Karni. Pertama saya baru sadar ya, ternyata Gerindra itu masuk koalisi cuma di Jalan Merdeka. Begitu nyampe di Borobudur, ternyata Gerindra belum masuk ke dalam koalisi. Jadi sama seperti melihat perdebatan Pilpres itu nggak ada bedanya ngelihat Arya sama Bung Fadlizon. Ya gini, ada kalimat yang sebetulnya bisa kita coba terjemahkan untuk melihat perdebatan yang ujungnya media menangkap paling menarik adalah kemungkinan mengenai reshuffle. Sama seperti ILC mengatakan ujungnya adalah reshuffle tidak, dan kalau di reshuffle siapa. Kalimat extraordinary ini kan harus kita terjemahkan terlebih dahulu, yang berulang-ulang Presiden sebutkan di tanggal 18 Juni. Betul nggak bahwa ada demand terhadap sesuatu yang extraordinary ini? Orang akan menjawab dengan mudah, misalnya ya jelas COVID, wabah, krisis. Saya ingin melihat lebih luas, kita coba bedah demand dan supply-nya. Demand-nya sebelum COVID sebetulnya menarik kalau kita coba lihat dulu perdebatan mengenai rezim Jokowi ketika kita bicara ini tahun lalu dengan sekarang berbeda. Tahun lalu Jokowi masih periode pertama. Ini belum, saya agak ralat dikit. Tadi Bung Dahlan Iskan mengatakan 1,5 tahun, ini baru 8 bulan sebetulnya. Jadi memaknai tuntutan periode pertama dengan kedua, di luar adanya COVID pun sudah berbeda. Ada istilah second term curse. Saya yakin Bung Fadli juga pernah baca, Bung Fahri misalnya terkait, ini istilah yang munculnya sebenarnya di Amerika Serikat. Salah satu sistem presidensial yang mengenal jabatan 2 periode. Ada istilah kutukan 2 periode. Istilah ini sebenarnya munculnya ketika pertama kali FDR, Franklin Delano Roosevelt, mencoba untuk naik periode 3 dan keempat dan gagal. Kemudian dikatakan ada mitos di sana, almarhum George Washington mengutuk presiden-presiden ada di periode kedua karena akan ada tendensi untuk ikut menikmati kekuasaan lebih dari yang dibatasi konstitusi. Dan memang menarik melihat data secara statistik politik, ada 3 indikator. Satu terkait approval rating, kepuasan publik yang biasanya turun di periode kedua. Atau kalau kepuasan publiknya tidak turun, pencapaian ekonominya turun. Ini biasanya dijelaskan dengan hipotesa bisnis cycle dalam sistem kapitalisme. Yang ketiga, kalau ekonominya bagus, approval ratingnya bagus, ada skandal. Ini terjadi pada Bill Clinton misalnya. Ekonominya bagus tapi ada skandal secara pribadi. Ini menarik. Sampai sekarang pun jadi pro dan kontra di Amerika Serikat. Di Indonesia ini menarik juga dibahas karena kita menganut 2 periode juga. Dan yang menarik adalah ketika orang mencoba menerjemahkan itu pada SBY, kita hanya bisa membandingkan SBY. Sebelumnya tidak ada presiden yang 2 periode begitu kan. Kecuali Pak Harto misalnya ya. Dan kalau kita lihat SBY pun mengalami hal yang sama. Apa itu? Approval rating dari 85% ketika dia maju kembali 2009 turun di bawah 50%. Ada skandal-skandal yang kemudian terjadi juga misalnya walaupun tidak secara langsung, Senturi, lalu kemudian terkait dengan Partai Demokrat saat itu. Sehingga kemudian menyebabkan SBY presiden yang sangat kuat 2 kali berkuasa tidak bisa menjadi kingmaker ketika pemilu 2014. Ini bahasan yang menarik di panggung belakang selalu dibahas. Terkait dengan second term curse. Jadi ada tuntutan, ada demand di luar situasi COVID pun bahwa presiden di periode kedua memang harus membuat terobosan lebih extraordinary dalam situasi normal sekalipun. Itu demand pertama. Demand kedua jelas ada COVID. Kompas headline hari ini mengatakan pandemi akan menjadi momentum perubahan. Artinya memang harus ada sesuatu yang lebih fundamental. Ini dari sisi demand-nya. Pertanyaannya dari sisi supply-nya ketika kita melihat Jokowi, betul nggak sebetulnya ada niatan seperti itu juga? Atau jangan-jangan drama teatrikal? Kalau kita lihat substansi Bung Karni sebetulnya, apakah ada yang baru dari pernyataan Jokowi dalam sidang kabinet 18 Juni? Nggak ada yang baru. Dia berbicara tentang extraordinary, jangan business as usual, jangan melihat ini sebagai rutinitas. Itu kalimat yang diulang-ulang ketika Jokowi jadi wali kota.
ketika dia menjadi gubernur, kalimat yang diulang-ulang sampai kadang-kadang bosan media. Deregulasi, debirokratisasi, kultur birokrat yang selalu dia kritik. Yang membuat ini menjadi meledakan adalah dua faktor. Satu, dia tidak terbiasa marah-marah secara emosional, kemarin cenderung terlihat emosional. Coba yang jadi presiden Prabowo. Saya yakin ILC nggak akan bahas ini, karena Prabowo terbiasa marah-marah. Nggak aneh gitu kalau Prabowo marah-marah dalam sidang kabinet. Ini yang kedua diupload 10 hari kemudian sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan. Walaupun saya ada pandangan yang berbeda. Apakah ada agenda setting? Pasti. Dalam sebuah lembaga setinggi kepresidenan mengerikan kalau tidak ada agenda setting dalam sebuah pernyataan yang bersifat keras. Tapi apakah agenda settingnya dimulai dari disiapin marah-marah nih, sehingga kemudian ada tujuan tertentu? Saya tidak melihat itu. Kalau itu disiapkan sebelum marah-marah, alangkah baiknya itu dilempar 1 jam 2 jam setelah sidang kabinet terbatas seperti layaknya Setnek melakukan itu. Sehingga tidak muncul kecurigaan seperti Bang Nasir Jamil tadi katakan. Saya melihat ada dua wilayah yang berbeda. Ada yang disiapkan melalui teks dengan data-data, persiapan marah-marah, pertama kalinya memang sidang kabinet ingin ada shock terapi. Tapi kemudian dirasakan juga setelah itu, kebutuhan lain mungkin ingin melakukan kebijakan tertentu, salah satu spekulasi ada reshuffle, dan melempar video tadi adalah sebuah prakondisi yang baik. Sehingga publik tidak kaget, sehingga partai bargaining position-nya ada di bawah. Sehingga para menteri berada dalam bargaining position ada di bawah. Ini yang saya coba maknai. Nah, masuk ke pertanyaan kemudian apakah ini akan reshuffle atau tidak. Kan ujungnya yang menarik kan itu begitu kan. Nah kalau kita lihat pilihannya kan bisa 3. Jangan-jangan gak ada reshuffle, jadi hanya sebatas ingin mencubit menteri. Mempermalukan mereka di hadapan publik sehingga kemudian ada dorongan mereka bekerja lebih baik. Dan ada beberapa data yang menyebutkan Kemensos, lalu kemudian Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan itu berhasil menaikkan beberapa indikator kerjanya setelah tanggal 18 Juni. Yang kedua, spekulasi terkait ada rencana reshuffle, tapi masih testing the water. Karena ada 2 kacamata yang dilihat di situ. Yang ketiga, jangan-jangan reshuffle pasti sudah akan dilakukan, sehingga ini hanya menjadi prakondisi. Nah, saya melihat tidak tahu apa isi hati Pak Presiden, tetapi kalau saya menyarankan, teriakan keras dari seorang pemimpin itu akan berkonsekuensi menjadi sebuah tagihan besar yang harus dia bayar. Ketika orang sudah bersuara keras, orang akan berpaling, orang akan ikut memperhatikan dan orang akan ikut mengawasi. Sama seperti ketika Prabowo bersuara keras, berteriak keras tentang anti asing, orang akan mengawasi dia ketika menjadi Menteri Pertahanan, misalnya terkait Natuna, kritik sangat keras. Seorang Anies Baswedan ketika bicara anti reklamasi dan menang salah satunya karena sikap di situ, sekarang dikejar-kejar karena setuju dengan reklamasi Ancol. Pak Jokowi juga sama. Sekarang menghadapi situ yang sama. Ketika sudah terlanjur bersuara keras, apakah kemudian orang akan melihat ini sebuah suara keras yang berhenti pada panggung drama, atau kemudian menjadi sesuatu yang memang layak diapresiasi. Jadi kalau saya ingin berspekulasi, menurut saya presiden harusnya dengan demand seperti itu, dengan kebutuhan seperti sekarang, mungkin memang akan melakukan sebuah tindakan yang extraordinary. Salah satunya tidak salah kalau kita berani berspekulasi, mungkin akan ada reshuffle karena ada 2 faktor sedikit saja. Kalau kita lihat polanya 2015 pun reshuffle pertama dilakukan pada 12 Agustus 2015. Belum 1 tahun kabinet bekerja. Logikanya apa? Sederhana Bung Karni. Karena mungkin presiden menyadari pembentukan kabinet tidak sepenuhnya teknokratik. Pembentukan kabinet tidak sepenuhnya berkualitas. Ada akomodasi politik, ada titip-titipan orang, ada waktu yang tidak terkejar ketika dia melihat secara kualitatif. Sehingga kemudian cara paling mudah adalah melakukan reshuffle dalam waktu dekat, memperbaiki kualitas. Sekarang tuntutannya lebih besar. Apa alasan untuk tidak mengulang pola yang sama ketika kita tahu kabinet dalam pembentukannya sama-sama tidak memenuhi kualitas. Jadi kalau saya pribadi ditanya apakah akan ada reshuffle, menurut saya banyak sekali justifikasi yang dimiliki oleh presiden dalam konteks demand, dalam konteks tuntutan untuk membuat dia harusnya
tidak takut untuk melakukan reshuffle. Makasih Bang Ari. Baik, terima kasih. Pak Karni, saya sedikit aja, Ya. sedikit aja. Jadi yang menurut saya tadi disampaikan oleh saudara Toto itu, reshuffle itu bukan sesuatu yang extraordinary. Di dalam sistem presidensial reshuffle itu satu hal yang biasa saja. Jadi menurut saya tidak perlu ada satu prolog. Kalau presiden mau melakukan reshuffle ya reshuffle saja. Tetapi yang menjadi catatan berarti dalam 8 bulan dari evaluasi presiden kan ada yang tidak beres. Dan ketidakberesan itu harusnya tidak jatuhkan hanya kepada para menterinya, tapi juga siapa yang memilih para menteri itu dan yang memutuskan para menteri itu. Jadi menurut saya juga harus ada kritik di dalam memilih itu, harus orang-orang yang ahli tadi di bidangnya masing-masing. Bang Karni, sedikit saja karena ini kan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertanyaan paling sederhana adalah apa yang salah dari pernyataan Bapak Presiden itu? Supaya kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan pencerahan kepada publik. Sebutlah seperti tadi dikemukakan oleh Profesor Effendi Ghazali. Bisa saja kalau beliau membaca untuk ada pembubaran lembaga, tapi tidak akan untuk keseluruhan. Kalau Presiden juga punya pengamatan untuk bisa melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap tokoh-tokoh yang ada, di mana salahnya? Adakah Presiden di Republik ini yang tidak melakukan resapel atas kabinetnya? Jadi persoalannya tidak ada yang salah kan dari pernyataan ini. Itu sebabnya kenapa justru harus kita mendudukan persoalan itu. Kemudian tadi seperti disebutkan oleh Fadli. Bagaimana mungkin bisa mensejajarkan presiden dengan seorang pemimpin apa tadi itu? Dirijen terhadap satu konser yang dilakukan. Iya kan bagaimana mungkin? Iya paling artinya kan posisi kepala negara, posisi kepala pemerintahan, dia memiliki kekuasaan tertinggi atas pemerintahannya. Terus di mana salahnya? Justru itu. Iya dong. Karena dia dirijen. Iya, tapi kalau kan terlalu naif kalau harus gitu disejajarkan kalau seorang tidak presiden dengan dirijen, gitu loh. Satu harmoni. Dia Iya. bukan justru itu sebagai pemimpin, yang salah itu kadang-kadang suka pemimpinnya. Makanya tadi saya bilang, Gitu. tadi seperti Profesor Ghazali, Profesor Effendi tadi bilang, ya, maka saya mau bilang juga, pada momentum tertentu, pada waktu tertentu, kalau presiden melakukan evaluasi terhadap tokoh-tokoh atau kabinet, kan tidak ada salahnya kan? Gak ada Gimana yang coba, di salah, mana kan? salahnya? Gak Itu ada enggak, yang itu salah. yang tadi saya mau bilang. Atas pernyataan Profesor tadi saya mau kasih tahu begitu. Yang tadi belum dijawab itu, pernyataan presiden tadi, ya, progresnya itu bagaimana? Kan dianggap oleh presiden ini tidak ada progres yang signifikan. Itu Iya, yang tadi Anda kalau makanya tadi belum pada ketika posisi, belum makanya pada tadi posisi ketika itu. Bung Arya menyebutkan itu kan artinya ada gambaran perumpamaan atas kegagalan. Saya agak sependapat dengan presiden. Dan bukan urusan Anda mau sependapat atau tidak bukan urusannya Fadli. jadi Anda nggak sependapat? Iya dong. Enggak. Tidak ada urusannya. Loh, Tetapi itu ada keberhasilan urusannya. negara-negara dalam penanganan COVID-19 ini tentu pemerintah pelajari seperti yang tadi dikemukakan oleh Bung Arya. Disitulah keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam menangani Saya kira sudah cukup. COVID-19. Selesai. Di mana salahnya? Udah cukup. Marah itu hal yang mudah. Tapi untuk marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, tujuannya tepat, dan waktunya tepat, tidak semua manusia mampu melakukannya. Aristoteles, murid Plato. Kita rehat sejenak.